maksiat, itulah perintah Allah sama Rasul, kita tegur itu. Lihat orang kedukun kita tegur itu. Kan orang Jawa cuma kebanyakan gak enak. Ya udah, nanti kalau kena musibah gara-gara dia, siap-siap kena. Loh, bener kan kayak gitu saja. Kalau kita membiarkan maksiat, ada musibah di sekitar dia, Allah sebenarnya sedang mengazab dia. Karena kita juga ada dekat-dekat dia, kena lah. Ya mudah-mudahan kan aja gak apa-apa, cuma hancur doang rumah, gitu kan. Kalau sampai mati, kalau sampai cacat, kalau sampai gila, kalau sampai macam-macam gimana? Dan yang ketiga, sakit karena ujian. Nah ini yang selalu kita doa, ya Allah, semoga sakit ini karena ujian darimu ya Allah. Gitu kan? Ini yang selalu kita minta. Dan ikhtiar kita agar tidak sakit, ya tiba-tiba Allah kasih, itulah ujian. Ya, contoh banyak yang dimasain, kurang sehat apa, kurang ganteng apa, kurang kaya apa, muda, tiba-tiba Allah kasih sakit langsung meninggal. Ya itu takdir. Nah sekarang kalau saya ngerokok, saya makannya mie instan, ya, saya minumnya sirup, terus tiba-tiba Allah kasih saya kanker, tumor, diabetes, terus saya tiba-tiba mati, terus ibu bilang kepada istri saya, sabar ya bu, takdir. Itu mati konyol, ikhtiarnya nggak ada. Saya ugal-ugalan naik motor, naik mobil, ditabrak, nabrak, jatuh, mati. Saya pelan-pelan, hati-hati, seksama, naik motor, naik mobil, ditabrak, jatuh, tertabrak, mati. Yang mana yang takdir? Bisa dibedain kan? Takdir itu kan atas ikhtiar. Jadi kalau kita ugal-ugalan, kita tidak ikhtiar, ya wah, kalau menurut saya sih itu bukan takdir. Kalau belum mati, mati konyol itu. Karena hukumnya juga kan berbeda-beda. Orang yang bunuh diri juga hukumnya beda. Kalau beda kan fasik. Orang menyakiti dirinya sendiri, beda-beda lagi hukumnya. Gitu kan? Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita lebih terinspirasi ya. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit. Ya, jangankan orang yang sakit gitu kan, orang yang nggak bisa tidur. Bapak dan Ibu tahu kan, orang nggak bisa tidur, apa nama penyakitnya? Ngiri nggak dia lihat orang tidur? Itu kalau bisa dibeli itu tidurnya dibeli sama dia. Sampai begitunya itu orang nggak bisa tidur, lihat orang yang tidur, kepengen banget dia tidur. Maka bersyukur kita masih sehat. Dengan gaya hidup yang destruktif, ya, cenderung menghancurkan imunitas tubuh, ya, seseorang sebenarnya telah menginvestasikan, ya, menzolimi sendiri penyakitnya sejak usia muda. Jadi nggak salah kan saya bilang Bapak dari Ibu Dolim langsung beli kacamata aja deh. Kita udah gak kayak kacamata. Sebagian besar suku cadang tubuh kita dirancang layak pakai selama 80 tahun asalkan syarat dasar bagi pemeliharaan dan pencegahannya ditaati. Mesin cuci itu rata-rata 3-4 tahun umurnya. Hari ini yang pakai 2 tahun udah pada rusak. Kulkas, motor, laptop. Ini laptop saya 3 tahun gak dipakai, baterainya drop. Karena memang harus dipakai. Selama 3 tahun gak pernah dicas. Makanya harus saya colok terus karena nggak paham pemakaian. Ternyata infonya dari teknisi. Selama pandemi kemarin kan nggak pernah kemana-mana, saya rusak langsung. Gitu ya. Nah maka Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu paham, jagain mata, otak, rambut, kulit, otot, tulang, daging, jantung, ginjal, kuku, insya Allah Bapak dan Ibu layak sampai 80 tahun usianya. Lalu para sahabat juga rata-rata usianya 80 tahun kok. Rasulullah itu kan selalu Allah berikan yang serasi, ideal, tengah-tengah. Ya, azwa pakainya yang tengah-tengah. Azwa tahu azwa? Kurma azwa? Kan gak enak. Enakan juga majul. Bahkan ada harganya cuma 30.000 sekilo, lebih enak, lebih lembut, lebih manis. Azwa kan keras. Ya. Rasulullah itu selalu nyontohin yang tengah-tengah. Harganya 400.000. Majul 1 biji 5.000. Sekarang 7.000. Sekilo berapa? Yang 30.000 sekilo enggak ada. Ya. Rasulullah Allah kasih usia 63 tahun. Sahabat rata-rata 40.
Tapi yang usianya di bawah itu juga banyak. Jadi selalu Allah kasih Rasul itu di titik ideal, serasi. Hakikat Tibbun Nabawi adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Jadi kalau sudah bab wahyu ya sudah kita percaya aja kalau itu kita mengimani. Atau konsep dasarnya saya balik, ya kalau kita mengimani ya sudah percaya saja, nggak usah banyak tanya. Kira-kira gitu ya. Kenapa sih tawaf ke kiri? Sekali-kali lah kanan. Kenapa ya tahiyat nunjuk tangan gitu ya? Ya sudah imani aja. Kalau memang mau tahu detail ya belajar fikihnya, belajar ngaji. Kenapa gerakan sholat tuh harus begitu? Kenapa sih gak diubah gitu kan? Bosen pak, saya udah 17 tahun sholat begitu-gitu gerakannya. Kenapa SKJ aja udah berubah sekarang gitu kan? Ya ini babnya udah bab sama kan dengan bekam juga gitu ya. Ada yang sampai hari ini masih komplain dengan bekam kan? Ada yang gak yakin ya biarin. Ya perkara iman kan beda sama yang sudah meyakini. Clear ya, sampai di sini clear ya. Jadi kalau yang sudah berdasarkan wahyu ya sudah, kalau memang kita orang yang patuh, yang yakin sudah ya orang-orang. Sumber yang dapat dijadikan rujukan adalah Al-Quran, hadis sahih serta atsar para sahabat yang diriwayatkan melalui jalan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah ilmuwan. Ya, jadi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau menyampaikan apa adanya sembarangan juga. Kita berdasar, semuanya berdasar. Ya, saya mau pelajari Tibbun Nabawi nggak cukup waktu sehari kayak begini Bapak Ibu ya, nggak cukup hari sebulan, nggak cukup hari setahun gitu kan, nggak cukup. Bahkan saya belajar bekam aja itu nggak kayak itu dulu saya. Bahkan saya belajar bekam, pernah belajar bekam sama murid yang pernah saya ajarin bekam, karena dia pernah menekuninya sampai ke Yaman. Pulang dari Yaman saya datang lagi ke dia, saya belajar lagi.